Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu di Rahman, atas nama Yayasan Imam Malik bin Anas, Namira dan Bawasir Travel, kami mengucapkan selamat datang di tempat ini. Insyaallah agenda kita hari ini yang pertama akan kami sampaikan dan detail perjalanan kita itinerary dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian yang kedua nanti insya Allah manasik umroh yang akan diisi oleh Ustaz Subhan Bawazir. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga nanti Bapak Ibu bisa mengambil perlengkapan yang belum diambil, ya, bisa di depan sudah kami siapkan beberapa. Kalaupun nanti belum ada yang penting bisa dikirim. Ya. Seperti yang sudah dibagikan itinerary-nya, perjalanannya, kita ada dua grup hari ini yang dari MBI Bogor berangkat tanggal 19 September. Kemudian yang dari regulernya itu tanggal 20 September, beda satu hari, tapi insya Allah di sana kita akan menyesuaikan jadwal kajian, ya, dan jadwal yang lainnya. Kemudian yang pertama yang untuk tanggal 19 September grup MBI Bogor, kita akan berangkat menggunakan Etihad, ya, pesawat Etihad, berangkat tanggal 19 September jam 17.55 dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita berkumpul di tanggal 19 itu sekitar jam 1 siang, ya, jadi agak panjang memang dari setengah. Jadi jam 6 sampai jam 1 karena memang permintaan dari mereka sekarang, mereka minta lebih maju untuk keperluan bagasi, ya. Jadi mereka minta kita kumpul jam 1 atau setengah 2 lah, ya. Nanti di Terminal 3 masuk dari Gate 2, Terminal 3 keberangkatan internasional itu nanti masuknya dari Gate 2. Nanti di sana sudah ada gate kita yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya. Tinggal diserahin aja koper-kopernya, nanti mereka akan atur semuanya, mereka masukkan bagasi, ya. Kita akan transit di Abu Dhabi lebih kurang 2,5 jam, ya. Jadi Etihad itu transitnya di Abu Dhabi, rutenya Jakarta Abu Dhabi Jeddah, kemudian pulangnya nanti dari Jeddah juga, Jeddah Abu Dhabi Jakarta, transit lagi. Berangkat pulang transit di Abu Dhabi. Itu untuk keberangkatannya dan kepulangannya. Insya Allah nanti di sana akan kita update lagi tentang pulangnya. Ya. Kemudian yang tanggal 20 September, insya Allah kita akan rutenya agak berbeda dari Jakarta Jeddah, berangkat tanggal 20 September, SV 823 jam 00.40. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jam 00.40, ini kita kumpulnya jam tanggal 19 malamnya, ya, bukan 20 malamnya, tapi 19 malamnya udah berangkat tuh, ya. Jadi 19 malam kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, karena tanggal 20-nya kita berangkat jam 00.40, jam 12 malam dini hari, ya. Jadi 19 kita kumpul, 19 malam kita kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Sama juga di Terminal 3 lewat Gate 2. Insya Allah nanti ada yang membimbing Bapak Ibu, terutama untuk bagasinya, ya. Kemudian kepulangan grup yang 20 September nanti pulangnya dari Madinah, bukan dari Mekah dan bukan dari Jeddah, tapi dari Madinah langsung ke Jakarta. Jadi tanggal 27 September jam
22 malam sampai di Jakarta tanggal 28 September jam 12 siang. Ya. Insya Allah untuk hotel dan lain-lainnya akan kita update juga di grup nanti, grupnya masing-masing. Ya, nanti akan ada update di grup. Kemudian di grup juga nanti akan dimasukkan nomor mutawif ya, yang membantu Bapak Ibu selama di Mekah dan Madinah. Masing-masing nanti ada mutawifnya satu-satu. Ya, jadi mereka nanti akan koordinasi dengan Ustaz, dengan tim Namira Bawazir di sana. Informasi tentang semuanya akan diupdate juga melalui grup dan juga melalui mutawif. Ya, jadi nomornya nanti akan kita masukkan kalau biasanya kalau udah dekat nomornya udah, karena kayaknya belum ditentukan siapa mutawifnya ya, karena memilih mutawif juga agak-agak harus ketat ya, karena hubungannya dengan ibadah ya. Kadang-kadang ada mutawif yang ya kalau kita bilang modal bahasa Arab tapi ibadahnya agak nyeleneh gitu. Itu yang kita takut ya. Seperti pernah dulu kejadian yang diceritain kalau Bapak Ibu kan tidak ada sepeda besar di Jeddah. Itu lagi katanya sepeda Nabi Adam. Jadi saking besarnya Nabi Adam ini besar sepedanya nih segini. Jadi kayak gitu dimasukin buat bahan ini ya. Jadi itu yang kita hindari. Kita cari mutawif yang memang belajar, dan alhamdulillah biasanya kita memanfaatkan mahasiswa yang sedang kuliah di Madinah. Kadang-kadang S2 ya. Jadi kadang ini S1 ya, tapi yang seringnya sekarang ini justru yang mereka lagi kuliah S2, waktunya lowong dan bisa bantu kita, alhamdulillah. Itu. Kemudian karena rute kita ini Jakarta Jeddah dan kita akan langsung melaksanakan umroh, yang perlu diingat adalah kain untuk bapak-bapaknya ya, untuk ibu-ibu nggak masalah. Untuk bapak-bapaknya ihram jangan masuk di bagasi. Ihramnya ditenteng masuk ke cabin. Karena kita akan pakai di atas pesawat. Kita akan mengambil mikot di Yalamlam sekitar 30 menit sebelum mendarat di Jeddah. Ya, dan insya Allah akan diumumkan dari krunya, kemudian dari kita juga tim yang akan mendampingi Bapak Ibu juga akan mengingatkan, kita akan keliling cabin pesawat, ya, keliling cabin pesawat untuk mengingatkan untuk memulai mikotnya, mulai niat umrohnya. Jadi tolong diingat, ihram tidak masuk di bagasi, tapi kita tenteng. Kemudian sekedar mengingatkan saja, mungkin ada yang baru pertama kali, kemudian ya kami ingatkan bahwa barang-barang yang dilarang masuk ke kabin pesawat itu diantaranya adalah benda-benda tajam, ya, gunting kuku, gunting kecil. Kadang-kadang ibu-ibu sering lupa tuh gunting kecil atau gunting kuku ada di dompet atau di tas yang ada di dalam tas ya. Jadi tolong dikeluarin. Kalau mau bawa boleh masukin bagasi, kalau bagasi boleh. Ya, tapi kalau masuk ke cabin pesawat kita akan lewat X-ray. Nah, di X-ray itu biasanya mereka ke sortir. Dan kalau udah di X-ray kita nggak bisa apa-apa lagi, mereka buang. Sayang, ya. Jadi daripada dibuang nanti, mendingan masukin bagasi, kita ambil lagi di sana nanti. Ya. Setelah mendarat. Kemudian cairan juga maksimal itu 100 mili. Ya, 100 mili yang bisa masuk ke pesawat. Jadi di X-ray yang di pemeriksaan X-ray di depan itu juga tersortir itu botol-botol minuman, termasuk minuman ya, kecuali obat-obatan Bapak Ibu bisa bawa dan boleh. Yang penting diinformasikan aja ke petugasnya bahwa saya bawa obat, ini bentuknya cairan berapa mili nanti bisa dikomunikasikan ke mereka, dan boleh itu biasanya. Kemudian perbedaan waktu Saudi dan Jakarta adalah 4 jam. Jadi kita lebih cepat dari Saudi. Ya,
kalau sekarang ini jam setengah 11, di sana masih jam 6, setengah 7 pagi. Ya, kenapa saya ingatkan ini? Kadang-kadang kita pulang Isya terutama, kadang-kadang ingat keluarga mau telepon. Di sini, di sana setengah 8, jam 8 kan, di sini udah jam 12 malam, jam 1 kita telepon, kasihan yang di rumah kan. Jam 1 malam udah istirahat, terus kita mau telepon. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Ya, jadi perbedaan waktunya 4 jam. Kemudian untuk komunikasi juga Bapak Ibu bisa aktifkan dari sini nomornya masing-masing. Hampir semua provider bisa ada paket umroh ya. Ada paket umroh, ada 9 hari, ada 10 hari, macam-macam bisa diaktifkan dari sini. Atau kalau memang nggak sempat di sini, beli di sana juga bisa. Insya Allah bisa. Ya, ada cuman biasanya mereka temporary aja 1 bulan biasanya. Kalau kita nggak mau pakai yang dari Indonesia, kita pakai di sana, beli di sana, bisa itu. Ya, di dekat hotel banyak. Sekarang banyak sekali yang jualan SIM card. Kemudian juga uang money changer, kalau Bapak Ibu nggak sempat bawa real, bisa tukar di sana. Ya, di sekitar hotel itu banyak. Nggak usah khawatir, mau duit apa aja tukar bisa. Ya, kita bawa rupiah boleh, bawa US dollar juga boleh. Apa aja, Turki boleh, Malaysia boleh, pokoknya tukar di sana mereka akan layani. Ya. Dan itu biasanya lokasinya dekat hotel, nggak jauh dari hotel. Kemudian suhu udara di Saudi sekarang ini masih peralihan ya, dari panas ke dingin, ya, tapi rata-rata masih agak-agak lumayan panas, ya, dari sekitar 32-44. Nah, apalagi Madinah lebih panas dari Mekah, ya. Dan di sana agak beda. Jam 12 siang zuhur itu masih sekitar 31, 33, 34. Makin asar makin panas. 44, 46. Ya. Jadi terutama ada yang bawa anak ya, anak bayi nanti tolong di kondisi ini aja. Semakin asar dia semakin bukan musimnya makin siang makin panas. Jadi makin asar justru makin panas. Cuma bedanya di sana kita nggak keringetan, nggak gampang keringetan. Kalau di sini kita jam 9 pagi keluar jalan-jalan udah badan udah basah. Tapi di sana nggak gampang keringetan. Kalaupun keringetan, insya Allah nggak bau. Jadi Bapak Ibu kalau bajunya basah, tapi gantung aja di hotel di kamar, kering pakai lagi. Ya. Itu yang membedakan. Mungkin karena lembabnya nggak selembab di sini, humidity-nya. Itu dari suhu udara di sana. Kemudian insya Allah juga kita akan berikan ID card. Ya, ID card itu nanti ada nama jamaah, nomor paspor, data-datanya. Kemudian di bagian belakang juga ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nyasar, insya Allah bisa ada nomor-nomor yang kita siapkan, terutama motorif, ya, ataupun nanti di grup juga. Kalau misalnya nyasar tinggal informasi aja posisinya di mana nanti biar kita jemput biasanya. Kemudian di Mekah dan Madinah insya Allah akan ada satu kali, masing-masing satu kali city tour ziarah, ya. Di Mekah sekali, di Madinah satu kali. Nah, city tour ini kita mohon bantuannya Bapak Ibu untuk tepat waktu. Biasanya kita kumpul jam 7 atau setengah 8 atau setelah sarapan. Tolong kalau disuruh kumpul jam 7 ya jam 7 kita kumpul. Ya, atau kalau Bapak Ibu nggak mau berangkat, udah pernah umroh dan tahu tempat-tempatnya nggak mau ikut, tolong info juga di grup. Kita nggak ikut, jadi kita nggak nunggu, nggak terlalu lama. Ya. Dan kita tetap mengusahakan Bapak Ibu untuk sholat di Haram ataupun di Nabawi. Jadi makanya kita kejar pagi-pagi berangkat supaya kita balik sebelum waktu sholat. Karena sebelum waktu sholat itu biasanya rute jalan masuk ke dekat-dekat masjid itu ditutup. Nah itu yang repot kalau kita udah keburu ditutup jalan balik ke hotelnya, berhentinya agak jauh dan harus jalan. Itu.
biasanya 1 jam sebelumnya itu udah ditutup jalur-jalur masuk ke hotel-hotel yang dekat masjid itu ditutup. Jadi tolong bantuannya nanti untuk on time ya pada saat city tour. Kemudian untuk ziarah ke Raudhah juga nanti insya Allah ada persyaratan harus terdaftar di aplikasi sana. Insya Allah kita juga akan yang atur semuanya. Biasanya di grup nanti di info untuk laki-lakinya jam berapa, untuk ibu-ibunya jam berapa. Dan untuk ibu-ibu insya Allah juga ada ustazah, kita menyediakan ustazah khusus untuk membawa ibu-ibu ke Raudhah. Karena kalau dilepas begitu aja di dalamnya nanti nggak tahu kemana-kemananya, ya, jadi tetap kita siapkan ustazah untuk khusus untuk ibu-ibu untuk masuk ke Raudhah. Kemudian juga sesuai permintaan Ustaz Subhan, insya Allah setiap ba'da asar kita akan mengadakan kajian. Ya, Bapak Ibu nanti akan diinformasikan. Mungkin nanti kita kondisikan tempatnya, ya, karena mungkin di yang tanggal 20 September atau yang 19 nanti tinggal insya Allah kita akan update di sana di grup ya. Nanti dan ada yang bimbing, ada yang antar di mana lokasinya. Biasanya itu setelah asar. Ba'da asar sampai sebelum maghrib setiap hari. Permintaan Ustaz memang maunya setiap hari, jadi kita nggak sayang buang-buang waktu udah di sana nggak diisi dengan ilmu ya, selain ibadah yang lima waktu. Kemudian tetap dijaga barang-barangnya walaupun kita di tanah haram, tetap dijaga. Jangan harus sembarangan, terutama barang berharga ya, karena kita nggak tahu sekarang ini juga makin banyak jemaah ya, semakin penuh, makin kesini makin penuh. Tetap waspada lah ya intinya. Juga pada saat kita check out nanti dari Mekah menuju Madinah, itu biasanya diinformasikan kita check out tanggal sekian, jam sekian. Nah, yang diinfokannya adalah jam berapa Bapak Ibu taruh koper di depan kamar. Jadi Bapak Ibu kalau kita check out ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, nanti diinformasikan besok jam 10 pagi misalnya, taruh kopernya di depan kamar masing-masing. Insya Allah nanti ada petugas yang akan mengambil barang-barangnya itu dibawa ke bawah, masukin ke bus, baru kita berangkat nanti. Ya. Jadi itu aja yang harus diingat, jam berapanya. Kemudian hak bagasi Bapak Ibu itu yang untuk yang Etihad, yang ekonomi itu 30 kg per orang. Jadi jatah bagasinya 30 kg per orang. Untuk ekonomi, untuk bisnisnya 40 kg per orang. Ya, jadi ada ekonomi, ada bisnis. Kalau ekonominya itu 30, kalau bisnisnya 40. Nah, untuk yang Saudi agak beda. Dia ada boleh bawa 2 koper masing-masing 23 kilo. Jadi totalnya 2 kali 23 46 per orang. Ya, ini juga tolong dijaga, jangan lebih dari yang sudah ditentukan. Insya Allah nanti sebelum check out, terutama sebelum check out ke Jakarta, terbang Jakarta, nanti kita akan bisa ada timbangan untuk timbang koper masing-masing supaya overload ya. Karena di sana sistemnya bukan kita bayar excess baggage, enggak. Kalau 23, lebih dari 23 orangnya dipanggil, bagasinya suruh kurangin. Itu repot kan Pak? Ya. Kita udah packing, udah habis segala macam, sampai sana kelebihan itu disuruh kurangin. Pokoknya maksimum 23 ya, mereka minta 23, sisanya 3 kilo, 4 kilo kita kurangin. Itu repot, kita harus bongkar lagi, harus handling lagi. Ya, jadi tolong diperhatikan benar mengenai bagasi ini, karena sistem di sana nggak model di sini. Kalau di sini kita bisa hitung aja berapa, misalnya kita yang mampu lah bayar, nggak masalah. Kalau di sana nggak model itu. Kalaupun bayar juga, setahu saya excess baggage itu lebih mahal dari kargo.
0,sekian% dari harga tiket, hitungnya begitu. Jadi saran saya sebaiknya dipatuhin aja, kalau maksimum 30 ya 30 aja. Ya. Mungkin 1 kilo mungkin masih bisa, tapi tergantung petugasnya di sana. Tahu sendiri lah, kalau urusan sama petugas sana kan angin-anginan ya, kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak boleh. Itu dari bagasi. Kemudian kalau di sana nanti ya kalau ada yang sakit, tolong diinformasikan ke kita ya, nanti atau lewat motorwave atau lewat grup nanti. Kalau memang harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, insya Allah kita semua di cover ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan sih nggak ada yang sakit, nggak ada yang ini. Tapi kalau memang harus mendapatkan perawatan atau pengobatan, insya Allah akan ada fasilitas untuk itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dari itinerary dari hari pertama sampai hari terakhir, yang insya Allah sudah ada di daftar itinerary yang Bapak Ibu dapat. Ya, insya Allah nanti juga kita akan update lagi di grup, terutama sebelum berangkat nanti akan ada info-info tambahan disesuaikan dengan kondisinya. Sementara ini yang dapat kami sampaikan, mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan jadwal perjalanan kita. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Enggak perlu. Asal informasiin aja ke petugasnya bahwa ini obat nggak sampai ke detail, sampai ke resepnya. Insya Allah asal info aja. Ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Mau tanya, apakah boleh bawa air zam-zam ya Pak pulang di bagian bawah? Zam-zam, alhamdulillah. Iya betul. Terakhir sudah boleh dapat. Jadi setiap jemaah akan mendapat zam-zam 5 liter. Ya. Terakhir ini diperbolehkan lagi, dulu sempat nggak dibolehkan, dilarang ya. Terutama kalau kita take off dari terminal Jeddah yang baru. Jadi memang agak aneh waktu itu aturannya, terminal Jeddah baru malah nggak boleh, tapi kalau terminal lama boleh. Walaupun itu pesawatnya Saudi Airlines atau apa yang pokoknya take off dari waktu itu ya, take off dari terminal Jeddah yang baru, mereka nggak izinin masuk Zam-zam. Tapi alhamdulillah sekarang udah boleh. Ya. Insya Allah satu orang mendapat 5 liter. Nah ini juga tentang Zam-zam. Ini mungkin Bapak Ibu nanti kalau mau bawa, tolong kebanyakan jemaah kita itu senangannya ngumpulin di botol-botol ini, kemudian taruh di bagasi koper. Tolong sebaiknya jangan, ya, karena kita nggak tahu apakah itu bocor atau enggak. Ya, bahaya, karena bagasi itu kan ditaruh di belly-nya pesawat di bawah ya, di tempat bagasi di bawah itu, di kargo itu. Nah, kalau ada yang bocor itu nanti airnya kemana-mana, di bawah ada listrik, ada kabel-kabel di bawah itu banyak. Kita harapkan sebaiknya nggak usah bawa lah. Kalau mau minum di sana, semumpung di sana minum aja sepuas-puasnya. Masuk masjid sebelum sholat minum sampai kembung, pulang minum lagi, ya 5 kali sehari kan puas tuh Pak. Ya, Ustaz bilang yang mau tadi disimpan dulu Pak, dibunuh kayak di mana gitu. Jadi selama di sana manfaatkanlah fasilitas yang ada, ya, mau apa namanya, mau minum Zam-zam sepuas-puasnya boleh. Ya.
Kemudian juga satu lagi di Masjid Nabawi itu untuk bapak-bapak ya, nanti di pintu 19 itu setiap ada maghrib ada kajian Ustaz Ariful Bahri ya, live, maksudnya setiap hari ada kajian pada maghrib di sini di pintu 19. Jadi setelah maghrib, jadi kita nggak pulang, kita nunggu sampai isya sambil isi kajian dari Ustaz Ariful Bahri. Dulu yang isi Ustaz Firanda, tapi setelah Ustaz Firanda pulang, sekarang yang isi Ustaz Ariful Bahri setiap ada maghrib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan rencana keberangkatan ini, umroh yang dilaksanakan itu akan berapa kali? Di Namira Bawasir kita hanya melaksanakan satu umroh untuk satu keberangkatan. Ya, Allah nanti mungkin Ustaz yang bisa menjelaskan kenapa. Ya, kenapa Ustaz yang lebih paham. Ya, jadi kita hanya satu kali aja. Ada lagi? Ya, insya Allah kita akan naik kereta cepat ya, dari Mekah Madinah. Untuk kereta cepat ini biasanya Bapak Ibu naik bus, setelah naik bus nanti bagasinya tetap di dalam bus. Bapak Ibu nanti turun di stasiun keretanya. Bapak Ibu turun di stasiun, tapi bagasinya tetap dengan bis menuju Madinah. Ya, jadi yang dibawa sekedar aja di tentengan atau cabin, tas cabin yang 20 inci itu bisa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa barang yang sekedarnya aja, yang untuk dipakai nanti setelah sampai di Madinah. Ya, kita akan naik kereta cepat benar. Itu sekitar 3 jam lah Mekah Madinah itu. Lebih cepat lebih bisa dikira atau capek. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan untuk bagasi, apakah kursi roda termasuk dalam itu jumlah itu atau di luar? Di luar. Oh, di luar. Bagasinya 30 kg atau 2 kali 23 itu di luar kursi roda. Kemudian pertanyaan kedua Pak, untuk kita yang nanti waktu umroh kan memerlukan tenaga dari pihak itu ya Pak ya, yang untuk umroh. Nah itu apakah kita harus bayar atau bagaimana Pak, dan berapa bayarnya? Nanti bisa diambil juga Bu. Bisa diambil. Nanti Ibu ada keluarga? Ada. Tapi kalau waktu umroh kan dia mau itu juga Pak. Iya, insya Allah ada. Ada ya Pak, kalau boleh. Detailnya nanti kita info ke Ibu. Kalau boleh saya pengennya perempuan ya Pak ya, kalau boleh. Kalau bisa. Biasanya nggak ada. Katanya teman saya bisa waktu itu Pak. Dapat ini. Harus nyari dulu Mahasiswa. perempuan yang maksudnya yang dorong perempuan. Iya. Jarang ya Pak ya. Kalau itu untung ya menurut saya Pak ya. Betul banget ya. Mungkin Kebetulan dapat. Iya betul dapat. Ya, ada lagi Bu? Kemudian satu lagi kalau tidak bawa kursi Pak, katanya bagaimana bisa nggak di sana dapat? Untuk penerbangan, insya Allah kita bisa mintakan. Ya, nanti kita request, nanti diinformasikan aja di grup atas nama siapa. Nanti kita akan kirim request ke airlines untuk disiapkan kursi roda. Nah, biasanya kita dari Ibu turun di depan itu udah disediain kursi roda itu sampai masuk ke pesawat. Sampai pesawat, turun dari pesawat juga diselesaikan lagi sampai keluar dari terminal. Ya, nah kalau Ibu memang sih lebih enak bawa sendiri, ya maksudnya bebaskan. Karena kalau di sana nanti kita harus request lagi ke hotel. Nah kita nggak tahu apakah hotel memang tersedia, takutnya ada yang pakai, orang lain sudah pakai, nah itu yang kalau memang Ibu ada, asal sih memang Ibu bawa sendiri. Dan itu bukan nggak ada masuk bagasi, kan mengurangi jatah bagasi. Ya. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya.
apakah memungkinkan Ustaz kalau misalnya kita seperti pengen ke Taif gitu di luar schedule? Apakah memungkinkan untuk pergi misalnya ke Taif di luar schedule, misalnya kita race dengan ke Taif. Nanti dikoordinasikan aja di sana. Insya Allah nanti kita kalau memang mau jalan-jalan ke Taif sendiri ya, karena kita lihat kondisi di sana juga. Ya, insya Allah nanti bisa diomongin di grup atau di Memo Taif. Insya Allah bisa. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana dapat saran dari teman yang sudah pernah umroh. Ya. Maksudnya sampai di Mekah ambil niat umroh lagi di masjid di Mekah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan itu dilanjutkan 3 kali. Insya Allah kita dapat pahala haji. Apakah itu benar Ustaz? Lewat mutawif. Insya Allah nanti Ustaz semuanya akan menerangkan ya tentang keutamanya sesuai atau enggak. Insya Allah Ustaz. Ya, silakan. Buat yang perjalanan di airport hari pertama tuh paling telat kita bisa datang jam berapa ya? Karena kebetulan saya masih kerja tuh hari Senin. Ibu yang naik Saudi atau yang naik? Yang Saudi. Saudi di sini kita take off jam 00. Di sini minta kumpul jam 19. Paling enggak 4 jam 3 jam lah ya, karena aturan yang agak repot begini Bu. Jadi Saudi ini Etihad juga rasanya sama. Setelah bagasi Bapak Ibu kita bawa ke depan check-in counter, nanti mereka kan profiling. Yang punya barang harus hadir juga di situ. Itu yang jadi agak kita minta waktu lebih panjang. Ya, kalau dulu itu kita masukin grup, orangnya nggak ikut. Orangnya cukup kita nunggu di restoran, bagasinya masuk, selesai, bagi boarding pass, dapat baggage screen tag yang beres, masuk. Nah, tapi sekarang Saudi ini kita hadirkan orangnya di sebelah kopernya. Oh ini kopernya, ini orangnya, ini kopernya sekian. Jadi itu yang kita minta waktu lebih panjang, itu tadi alasannya. Berarti kira-kira jam 8 lah. Jam 8 masih bisa, insya Allah. Jam 8 masih bisa. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, disimpan dulu. Nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya, insya Allah kita akan standby jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Untuk sementara itu dapat saya sampaikan. Setelah ini Ustaz Umar akan langsung melanjutkan dengan manasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, calon mu'tamirin wal mu'tamirat, bawazir namirah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah berkumpul dalam rangka manasik umrah yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk lebih bisa mendapatkan manfaat dari yang namanya umrah ini. Karena memang mungkin udah ada yang pernah atau yang belum, tapi yang pasti memang Nabi mengatakan bahwa khudhu anni manasikakum, kata Nabi, ambillah cara manasik kalian dari itu. Ini menandakan bahwa syariat umrah haji itu sudah beliau ajarkan kepada kita. Dan buat kita tidak ada komplain. Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan syariat, itu yang mengatakan sami'na wa ata'na. Tujuannya apa? Inna Allah yuhibbu ayyara asar nikmati ala abdi. Karena Allah tuh paling suka ngelihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Ujung ibadah itu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kita berharap kemurnian ibadah kita dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah dan mencontoh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap nih ya ada bekasnya. Apa bekasnya? Al-hajju mabrur wal umrata maqbulah laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Bukan berarti pulang umrah pada mati nih, bukan gitu. Ya, alhamdulillah kalau bisa husnul khatimah, kita minta bahkan meninggal di Madinah kalau bisa husnul khatimah gitu ya. Tapi intinya Allah yang tahu lah. Namun bekas itu tampak pada diri kita, bekas-bekas ibadah karakter penghuni surga. Kita pulang menjadi orang yang qaribin, hayyin, sahid. Jadi orang yang makin gampang bergaul, gampang bermuamalah, lembut sama orang, sahlin, ruwet mudah ya karena ibadah. Inilah kita rujuk ke sana gitu. Tapi sekedar mengingatkan bahwa Rasul pun mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, al-umrah ila al-umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Umrah itu pahalanya ke umrah yang lain itu penebus dosa. Makanya kalau umrah ini, kalau kita ada rezeki kita mau ulang-ulang boleh. Tapi Nabi mencontohkan itu satu kali sama, satu kali umrah. Walaupun nanti ada ijtihad yang baru dibuat, saya juga nggak tahu. Ya, sementara kalau kita pengen nyontoh Rasul juga kembalikan ke hukum asal. Toh nanti kita juga bisa ke Kuba, yang pahalanya juga pahala umrah, ya kan. Kemudian kita juga bisa menunggu syuruk yang pahalanya juga sama gitu ya. Artinya yang jelas ada dalilnya. Bicara khilaf yang terjadi di masyarakat, yang paling bagus hindari khilaf. Lakukan yang jelas tidak ada khilafnya seperti itu. Makanya bukan apa ya, kami di Bawazir Namirah ini menekankan sekali, kalau saya pribadi, saya bicara sama Om Ari, sama adik saya, sama Abdurrahman Karaman juga, jangan sampai umroh kita, haji kita juga itu nggak ada edukasi pendidikan. Kita pengen kalau bisa di Mekah belajar, di Madinah belajar, atau kalau terakhir kita Madinah belajar, Mekah juga kita belajar. Karena nanti banyak yang dilihat. Ya, kita tinggal di negeri orang yang nggak sama dengan negeri kita. Ada hal-hal yang mungkin kita belum tahu, jangan gampang menyimpulkan. Bertanyalah di majelis ilmu nanti. Dan jangan suka taklid mengikuti. Karena banyak orang kita tahunya kalau ke Arab semuanya Arab. Orang
gitu. Udah orang Bangladesh sama modal bewok kayak orang Arab gitu ya. Lalu saya juga sampaikan lihat tuh di Madinah tuh jutaan orang gitu ya. Orang Arab itu paling ribuan jumlahnya gitu. Banyak kan non Arabnya. Jangan suka menyimpulkan syariat dari apa yang kita lihat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu gitu ya. Tapi buku sudah diberikan dan ada buku-buku panduan. Cuma saya ingin menekankan bahwa umroh ini ibadah. Ibadah itu memiliki rukun dan syarat. Rukunnya mutlak, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita nggak tahu bagaimana beribadah kepada Allah bahaya. Saya tekankan setiap kita mau jalan umroh atau haji, tolong jamaah yang menjadi mu'tamirin mu'tamirat atau kalau haji pada haji dan hajjah, tolong kita ini sedang mau berjumpa dengan rumah Allah. Jangan sampai kita nggak kenal yang punya rumah. Ya, ayo bismillah, nggak ada sih ulangan, nggak ada evaluasi. Tapi saya tekankan sekali, targetkan sampai waktunya kita berangkat nanti, kita sudah hafal nama-nama Allah. Ente mau ke Baitullah bro, ya, ke rumah Allah, kebayang nggak masuk rumah yang punya kita nggak kenal? Ajib aja, tangkis ke Allah yang kita nggak kenal, lucu. Ya, khawatir cuma sekedar gugur kewajiban punya dana bisa bayar berangkat. Ini ibadah. Ya, ibadah ini bakal menjadi hazanah kita untuk berjumpa dengan Allah nanti. Bukan main-main dan gak ada yang menjamin kita ketemu umrah yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita insya Allah. Cuma kita gak pernah tahu. Makanya tolong kenali Allah dengan benar. Tujuannya apa? Untuk ikhlas. Melepaskan semua aktivitas dunia kita, mengembalikan pada fungsi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka yang pertama, tolong ikhlaskan ibadah kita ini hanya untuk Allah. Makanya buat teman-teman yang suka pakai jimat-jimat, ya, haji-haji yang di rumah gitu ya, macam-macam ya, ruko wat tamai wat tiwala, yang digantung, yang diapain, tolong deh buang. Atau kalau sayang dibuang jangan dibawa. Gitu. Saya sih berharap dibuang ya. Udah, karena ini kita pengen betul-betul merasakan nikmatnya ibadah lillah. Ala lillahi dinul khalis. Karena agama ini hanya milik Allah yang ikhlas, gak untuk yang lain. Supaya asik. Jemaah, safar. Ini Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Safar ini azab loh. Bukan berarti kita minta di azab, bukan. Makna azab itu capek. Dan orang namanya safar itu ada rukhsah yang namanya qasar, nggak melakukan yang sunnah-sunnah supaya merasakan ringan. Kita bakal banyak ujian. Ya, jangan merasa alhamdulillah udah masuk hari ke-7 kita nggak diuji. Uji. Tenang, ini ujian gitu loh. Anda membuang waktu kan mubazir di Mekah, banyakan di bantal mengguling. Itu dosa loh. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir teman setan. Saya sering bilang rumah tangga aja, kalau sering ribut di dapur atau ribut di kamar atau ribut di ruang tamu, penyebabnya mubazir. Sering ya, karena saya mau baik pun sama suami saya kalau di dapur dan lihat kulkas banyak barang mubazir yang belum dimasak, yang belum ini, lihat tuh telur pakai bola bekel keras betul, ikan salah bantal pakai kaku kedinginan, cabai apa kering, mubazir gak? Mubazir, teman setan kan tiap di dapur berkelahi. Di kamar begitu, mubazir apa? Lihat tuh lemari, baju yang gak kepake bertahun-tahun, sampai lemari kotak jadi nyaris elit gitu loh. Ruang tamu begitu, banyak barang-barang. Sebenarnya kita ini tercipta bukan untuk diazab sama Allah. Jadi kalau sampai kita merasa diazab, ada salah. Nah, kayak gitu kalau diperhatikan, ya. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau ada masalah. Karena tanpa kerusakan di muka bumi ulah tangan kita sendiri. Gitu. Dalam safar juga sama seperti itu. Ya, disitulah kita sudah banyak istighfar, ya sepanjang jalan. Nanti kalau kita take off, ya kita bertakbir, ya. Nggak usah wow, nggak usah begitu ya. Jadi
ketika turun juga kita bertasbih. Karena sunnah ya menanjak kita bertakbir, turun kita bertasbih. Tawakalkan semua Allah. Ulama memberikan beberapa nasihat lain. Yang pertama, nasihat ulama, yuk kalau kita mau safar, luruskan niat lillah karena Allah. Dan kalau bisa memang bertobatlah. Iya, karena memang setiap orang pasti punya dosa, tak ada yang gak berdosa. Ada sih alhamdulillah nih saat rencanakan tanggal 20 September umroh. Ana dari bulan Mei udah tobat, nggak ada dosa nih. Bohong. Orang pasti berdosa. Banyak istighfar. Kali anak nggak akur sama orang tua, kali mantu di mana sama mertua, betul. Kali kita laki-laki janji mulu dalam visi sebelum nikah dulu pengen ngasih bulanan, yang tadi sunat bulanan itu kan zolim mau pasangan, zolim sama anak, minta maaf. Kalau sama Allah sih enak, Allah Maha Pengampun. Orang belum tentu. Kalau Allah kan Al-Ghafur Ar-Rahim, orang Abdul Ghafur Abdul Rahim, itu belum tentu. Ini berarti urusan sama orang, tapi nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita minta maaf kalau kita ingat punya salah sama siapa nih. Nah itu kalau kata Nabi Inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuh. Karena kemudahan yang diinginkan seseorang itu terhalang karena maksiat yang dia lakukan. Udah doa, udah zikir, udah, cuma kok masih begini saat ini karena ada maksiat yang kita mungkin belum bertobat. Cuma pakai bahasa hijrah. Anda dari hijrah dari masa lalu. Cuma kan belum bertobat. Ibu sekarang pakai kerudung, dulu nabrak, pernah tobat belum? Mau bertobat tuh kan? Ya cuma hijrah itu bukan tobat, beda lagi nanti. Bapak juga sama mungkin gitu kan? Sekarang cuma hijrah. Ya dari bank konvensional, perusahaan-perusahaan riba atau apalah ya. Ya sekarang sudah hijrah, alhamdulillah. Udah tobat belum? Ima sholat tobat, ima kita banyak beristighfar kepada Allah, itu penting sekali itu. Ya. Dan itu kemudahan. Karena dalam Islam ini kemudahan datang dengan istighfar. Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Allah janji yumatti'kum mata'an hasanan, kehidupan yang lebih baik itu dengan istighfar. Jadi kalau nanti kita mengalami kesulitan di jalan, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Terus pokoknya istighfar terus. Ya nggak harus umroh aja sih, haji aja. Di Indonesia juga sama, kita kalau terjebak masalah banyak-banyak istighfar, lebih ke sana sih ya. Yuk, yang pertama taubatan nasuha. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalah kezaliman. Ima itu berbentuk hutang piutang. Kalau memang belum bisa bayar, ada obrolan sama yang diutangin. Ya jangan hilang, takutnya orang gerendeng tuh orang yang terzalimi mustajab. Udah gak bayar nih bulan ngilang, umroh ngesolid banget orang. Biar lambat, wah panjang nih urusan ini. Ya. Tolong jelaskan urusan hutang piutang. Atau mungkin orang yang disakiti sudah tadinya dengan perkataan maupun perbuatan, ya, kita datangin langsung, nggak apa-apa, mendingan selesai di dunia. Ya, ketimbang kebawa ke akhir bagi dampaknya dalam safar kita. Kemudian juga kalau bisa perjalanan kita ini pakai sesuatu yang halal. Karena kalau kita sudah kenal Allah, Allah baik, cuma terima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Ya, jangan ada talbis dalam harta kita buat berangkat. Ini sedikit ini dan sedikit ini. Karena nanti pasti ada masalah aja ya, kecil gede di perjalanan pasti. Selalu beragam lah. Tiap bulan, tiap 2 bulan, tiap sekian bulan kita berangkat nih, selalu ada aja. Karena tadi bahasa Nabi terhalang dari kemudahan karena maksiat. Inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Nah makanya kalau mungkin dalam posisi darurat, terpaksa, ya saya menekankan kepada Allah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Saya kira cuma bisa mengingatkan hidayah urusan Allah. Kadang-kadang kita sudah bilangnya tetap mantap ya khalas. Sudah sampai peringatan tersebut. Kalau memang situ punya dalil mengatasnamakan darurat, Ustaz lepas tangan. Urusan antum, antuna sama Allah.
Karena kalau darurat itu orang nggak bisa menjadi hakim buat kedaruratan seseorang. Dikembalikan hukum kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ad-darurat tubihul mahdurat. Iya, kemudian karena memang safar ujian, ulama memberikan nasihat al-mar'u ala dini khalili dengan dalil hadis yang mengatakan orang tergantung agama temannya. Cari teman yang baik. Di buku dijelaskan nih, cari teman yang baik. Ya, teman yang ingetin kita. Sadiquka man abkat laman al-hakat. Kalau bahasa ulama gitu, teman kamu itu teman yang menangisimu, bukan menertawaimu. Teman yang sedih aja, melihat nongkrong-nongkrong, bukan anjing malah ngomongin bisnis di Mekah ya. Jangan, udah dibilang kita ngomong bisnis di masjid itu didoain rugi sama Nabi. Handphone udah lah yang kira-kira berbau bisnis di pending aja dulu lah, gitu ya. Ini di Mekah depan Ka'bah lagi. Ya udah kalau 12 deh. Jangan. Jangan, gue ingetin Pak, udah nih kita lagi ibadah dulu nih. Kita lagi cari parapit buat panas ke depan bisnis kita lebih lancar lagi sama Allah gitu. Nggak ada gitu-gituan sudah. Bukan nggak boleh ya. Kalau memang urgent ya silakan, jangan di masjid. Atau ngobrol yang nggak penting. Ya kalau bercanda kita banyak bercanda nanti, banyak bercanda. Cuman insya Allah bukan bercanda yang dusta, yang menimbulkan murka Tuhan. Nggak. Karena kalau kita sapa 9 hari kurang aja lagi enak juga gitu kan. Harus ada inilah ya, joki tapi yang nggak bisa, nggak bohong gitu. Harus Nabi juga bercanda, sahabat-sahabat juga bercanda, tapi tetap ya dalam batasan-batasan wajar ya, jangan sampai tegang-tegang banget gitu lah. Tapi kemudian berwasiat itu penting, karena kita sih berharap bisa pulang, tapi kan kita nggak tahu safar, Allah yang tahu segalanya ya. Kita nggak pernah punya pengetahuan, hanya Allah yang tahu gitu loh. Berwasiatlah, bolehlah panggil anak-anak. Saya satu hari sebelum kita berangkat untuk ngobrol, ini papa sama mama kamu nih mau jalan sayangnya. Minta maaf kalau seandainya selama kami mendidik kalian nih ada yang nggak sempurna, karena orang tua kalian manusia, tempatnya ketidaksempurnaan. Andai kalian bisa memilih takdir, pasti kalian milih jadi anak Rasul, kan? Bukan anak ayah, anak Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Tapi inilah orang tua kalian, manusia yang dititipkan kalian melalui kami untuk kalian. Minta maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Gak apa-apa, asik kok jawab sama anak itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi nanti, insya Allah ya. Kalaupun tidak, nah tuh di atas lemari ada 2 tas tuh. Tas hitam sama tas hitam muda abu-abu. Yang hitam itu isinya surat-surat, semua utang. Ya resiko jangan cuma waris doang. Ya minta tolonglah kalian bagi-bagi lah gimana caranya gitu ya. Yang satu lagi Pak, surat-surat juga sama, cuman mirip memang utang juga gitu ya. Ada keuntungan. Ya pokoknya wasiat ya, mau utang mau wasiat. Ya punya utang puasa, utang apa ada keterbukaan. Kita kadang-kadang sensitif, ibu ya Pak, sensitif nih kalau lagi sakit ya disuruh tanya apa berwasiat suka wasiat, dan sunahnya wasiat. Orang lagi sakit lagi wasiat gitu. Wasiat. Padahal wasiat aja mau mati kita nggak tahu kapan. Punya utang puasa, utang ini, utang itu. Ya kadang-kadang yang nengokin lebih cepat urusan sama Allah dibanding yang ditengokin gitu. Intinya sudah berwasiat. Dan para sahabat ketemu Nabi pasti berwasiat lah ya Rasulullah. Karena wasiat itu penting. Astaudiukumullah. Kita titipkan kamu kepada Allah. Kemudian jangan sampai yang berikutnya ini mempelajari hukum-hukum umroh. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, enaknya di bawah zona miroh ini nggak dilepas. Saya suka bilang, jangan bikin Ustaz nganggur. Oh, emang enak Ustaz di sini kalau nggak berat, ya Allah tak ngomong begini lagi gitu. Ya, tanya, mumpung kita lagi jalan bareng nih. Kan kadang-kadang ketemu susah nih. Ibu bapak orang sibuk, betul ya? Ini mumpung jalan bareng nih.
kata Ustaz, kalau Ustaznya mungkin lebih tua ya anggap abang deh. Kalau seumuran anggap saudara lah teman. Tapi kalau lebih muda anggap anakku. Ya, nasihatin kalau salah Ustaz ini salah bilangin aja. Ustaz terlalu cepat tawafnya gitu loh. Saya terlambat. Ternyata dia yang salah 8 kali kemarin gitu. Saya disalahin. Sudah udah kemarin. Iyain aja deh, udah senang pokoknya nggak apa-apa. Omongin. Kalau nggak paham bilang, atau di luar kajian nanti Ustaz ada sedikit waktu gak Ustaz, ini kita ada masalah pribadi pengen. Ayo. Pokoknya ini kita jalan bareng kayak keluarga. Nah, alhamdulillah ada yang bimbing, tapi tetap belajar hukum umroh. Karena saya cuma khawatir kalau nanti melihat orang dengan cara yang mungkin di kajian kita nggak diajarkan, jadi suka nyoba-nyoba. Apalagi sekarang Ka'bah bisa disenggol ya. Udah bisa, macam-macam lagi itu. Ada yang menyium Hajar Aswad sampai Masya Allah. Saya bilang jangan paksain, karena dalam Islam ini kalau bisa nyium, nggak bisa sentuh dengan tangan atau dengan sesuatu, cium yang menyentuhnya tangan atau kaki kita, atau cukup berisyarat, pahalanya sama. Jangan dipaksakan, jangan. Cuma kadang-kadang namanya orang baru melihat Ka'bah kan pengen nyenggol. Ingat, Ka'bah itu bukan disembah, cuma titik pusat di mana kita mengatakan kiblat beribadah kepada Allah. Bukan ada pengalaman pribadi. Saya lihat, Ustaz, saya 4 kali di Hajar Aswad. Buat, kita setengah modal penuh orang. Masya, yang mana? Itu rukun Yamani. Saya itu Pak berapa kali bilang. Tuh yang begini ya sama-sama hitam batunya katanya. Yang begini nih, kita bawa travel kita yang bimbing usah subhan agama, habis dah. Karena sama netizen kita kalau begini dah. Kita diobrolin, melihat orang pada nyenggol-nyenggol aja Ka'bah sambil berjangan. Di Ka'bah itu nggak ada yang sunnah disentuh kecuali 2 tempat, betul ya? Nah, yang pertama memang Hajar Aswad, yang kedua rukun Yamani, itu pun sekedar menyentuh saja sambil berjalan. Karena antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian menghafal doa-doa dan nasihat ulama itu. Tapi sudah ada buku panduannya semua, sudah ada, tidak dibaca ya. Umroh itu memiliki rukun, dan rukunnya cuma 3. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian tahallul. Sebentar, lain sama haji ya, kita agak stay di Mina ya, Mina itu. Kalau iklan kita di bawah travel ini fokus di Haji Furodah, karena Armina ini ujian surganya Mekah Madinah nanti insya Allah ya. Jadi ringan sekali, ihram, tawaf, sa'i, ini yang kita fokuskan. Nah, ihram ini ya, kita menggunakan pakaian 2. Yang pertama namanya izar yang di bawah, yang kedua namanya rida buat laki-laki, arida itu pakaian yang di atas 2 lembar. Kalau perempuan, baju ihramnya ya, bebas sebenarnya. Cuma kita ada baju khusus nanti, warna pun tidak ditentukan. Intinya kalau perempuan hindari warna putih. Kenapa? Karena memang ada dalil yang menjelaskan tentang Nabi tidak menyukai perempuan menggunakan pakaian putih karena memancing pandangan. Ya, hukum asal baju perempuan menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Tapi itu untuk keluar rumah aja, Bu, keluar kamar. Kalau di rumah terserah, mau jadi dokter, mau jadi suster, terserah, boleh berarti gak apa-apa. Cuman kalau keluar jangan, tolak pandangan, jangan pancing pandangan, gitu ya. Iya, ihram ini digunakan ketika kita ada di mikot. Kita kan dari Jakarta menuju Jeddah dulu ya. Jeddah ya. Berarti kita ambil mikot di Yalamlam nanti. Nanti aja biasanya 15 menit sebelum landing tuh diingatkan, 30 menit lah maksimal tuh sebelum landing tuh biasa dijelaskan lagi Saudi Island, gampang sekali. Kalau yang enggak juga harus tahu posisi Yalamlam di Bawelinnya nanti ya. Jadi bisa 1 jam sebelum itu baru pakai di atas.
Tapi kuncinya nanti dulu cara pakainya nih di sini nih ya, karena kalau maksain juga nanti nggak bagus. Ya, kita mulai mengambil mikot di Yalamlam. Karena kita pengen langsung ke Jeddah, Mekah, kemudian selesai tawaf, sisanya kita ibadah. Terakhir memang dibikin kayak begitu supaya nggak capek. Jadi nanti kita di Madinah tinggal isi kajian, pulang ke Jakarta, insya Allah nggak jet lag tuh. Ya. Karena khawatirnya ini kalau kita di Madinah dulu baru ke Mekah, yang nggak terbiasa suka capek. Karena karakter orangnya beda, Mekah Madinah tuh beda, nggak sama. Mekah Madinah nggak sama. Orang-orang Mekah tuh agak keras. Ya, kita akan sering dengar nanti haji, yang Israel itu di Mekah. Madinah jarang dengar. Nah, di Madinah kita nggak berebut masuk haram. Kalau di Mekah berebut karena ada timingnya ya, waktu-waktu yang tertutup atau gimana gitu. Intinya kita bikin suasana kayak gitu supaya santai. Apalagi sekarang juga saya tekankan gimana caranya supaya jamaah pakai kereta cepat. Bukan sih nggak kita pakai bis ya nggak apa-apa juga, karena ada juga yang pengen traveling, pengen healing, pengen apa. Cuma ngebuang waktunya ini sayang. Ini kita pakai kereta cepat paling 2 jam setengah 3 jam sudah sampai. Sehingga kita nggak ngebuang waktu pun nggak lelah. Sampai nanti di hotel kita bisa langsung ibadah ya, nggak jet lag lah. Iya, nanti akan diajarkan cara menggunakan ihram tersebut. Kemudian ini yang mungkin mesti ditekankan. Jadi kalau bisa dari rumah aja lah. Sebelum kita berangkat kita sudah melakukan hal-hal yang mesti diperhatikan sebelum ihram. Ada di bukunya ini, menggunting kuku, memotong kumis, ya, menghilangkan rambut ketiak dan kemaluan. Kemudian juga kita mandi besar, ya, mandi besar itu dari rumah sudah beres, walaupun kita belum pakai baju ihram. Kemudian kita pakai wangi-wangian juga nggak apa-apa sebelum ihram. Kemudian kita pada saat nanti waktu memakai ihram tinggal pakai aja. Jadi nggak usah pakai mandi-mandi lagi karena khawatirnya nanti ada yang mandi di pesawat waktu jember tuh pesawat gitu ya. Karena kalaupun batal wudhu dalam kondisi ihram nggak apa-apa. Yang penting ketika kita mau tawaf nanti akan diingatkan kembali dari hotel. Kan kita sampai di Mekah itu udah pakai, sampai Jeddah udah pakai ihram ya. Kita ke Mekah biasanya nanti kita ngikutin mutawif, dijelaskan ini yang kosong jam sekian gitu loh. Mau nggak mau kita istirahat dulu di Mekah. Nah selama kita di hotel Mekah itu larangan ihramnya dipegang. Jangan sampai ini batal. Dan nggak sedikit nih orang yang kadang-kadang nggak sadar karena Safa tuh suka jet lag. Sampai ada yang selesai tawaf, selesai sa'i, deketin saya, Ustaz, ya Allah, saya masih pakai tanah dalam, Ustaz, astagfirullahaladzim. Ada. Cuma kita akan bawel ya, kita bakal ingetin tuh ya, namanya orang apa, nggak bisa diprediksi, kita lupa kan macam-macam gitu. Ya larangan ihram itu dipegang. Apa larangan ihram di sini tulis kok dijelasin. Nggak boleh nanti menggunting rambut atau kuku dalam kondisi ihram. Laki dan perempuan ya. Nggak boleh pakai pakaian yang baju yang dijahit, dari diperbolehkan. Atau memakai wangi-wangian. Nah, sampai urusan memakai wangi-wangian ini bukan cuma parfum ya, ulama mengingatkan semua yang wangi. Biasanya dari Mekah, Jeddah Mekah, suka dikasih nasi kotak. Isinya ayam bakar tuh. Soalnya ngaji dulu. Jadi suka ada tisu. Yang diingetin lagi tuh, tisunya ya dihindari dulu deh. Supaya takutnya kita kayak akan ngobrol masalah enak itu ayam, tangan gitu, jadi jangan. Kemudian sampai hotel juga sama, ya hati-hati sama sabun, ya yang wangi. Ya kalau yang nggak wangi sih nggak apa-apa. Kalau sikat gigi gimana? Malai, sikat gigi nggak ada masalah, kayak kita makan permen, ya nggak ada masalah. Ulama tuh berkhilaf masalah yang ke badan aja. Ya, makanya usahakan jangan sampai ada sesuatu yang wangi lah. Itu larangan itu. Ya. Kemudian membunuh binatang buruan enggak insyaallah enggak lah. Takutnya juga ada burung dara ada di jendela main tangkapan, main goreng enggak boleh ya. Atau mungkin berhubungan suami istri atau hal-hal yang memancing gitu ya ditahan lah ya. Kita lagi ibadah, fokuslah, saling mengingatkan. Jangan bercanda sama maut ya. Kemudian dalam kondisi ihram jangan ada akad nikah. Kupinang kau dengan talbiyah. Udah main gitu-gitu kan.
labbaik Allahumma labbaik mana ada gitu. Kupinang kau dengan bismillah masih ada, kalau dengan talbiyah nggak ada. Artinya nggak boleh menikah dalam kondisi itu ya. Kemudian juga berbuat fasik, bertengkar atau berbantah-bantahan jangan ya. Ada ustaz, kalau ada khilaf di antara kalian selesaikan dengan bertanya. Jangan debat kusir. Karena sering ada aja tuh nanti, ada aja. Akhirnya kita tegar, orang lagi capek berdebat saat safar kan ada emosi, bukan ilmu yang dikedepankan. Masa lu ahli dikit, Ustaz nggak paham, Ustaz bakal tanya sama ahlinya. Banyak ulama di sana. Kita bakal nanya juga nanti insyaallah ke ulamanya. Kemudian memotong tumbuh-tumbuhan atau di tanah haram. Saya juga punya hobi, kalau ke puncak kemana ada pohon bagus saya suka potek. Boleh nanya dulu sama orangnya. Di Arab aja jangan. Ya, karena memang nggak boleh masuk kategori merusak tumbuh-tumbuhannya atau mengganggu binatang buruan. Karena di sana kan hewan-hewan itu bebas liar, gitu ya, burung sih kebanyakan. Kemudian juga buat laki-laki kalau sudah pakai baju ihram nggak boleh menutup kepala, menggunakan topi, gitu. Atau karena panas kita nggak panas sih. Biasanya kalau panas itu suka pakai ditutup redanya ini ditutup gitu. Dan yang sering terjadi itu kalau sudah selesai sa'i, kita kan belum tahalul. Ya, kalau perempuan sih bisa dipotong di marwah gitu ya. Kalau yang laki-laki kan mesti dicukur. Dan kelebihan di bawah Jannah Miro ini udah, kalau travel lain kan suruh bawa 20 real, 30 real deh. Kita pokoknya asal mau botak gratis. Pasti kabri bayar gini. Ya, mudah-mudahan traveling kita hari ini semuanya licin, insyaallah mudah-mudahan ya. Karena Nabi mendoakan 2 kali buat yang botak licin. Ya. Yang botaknya cuma taksir, potong pendek cuma sekali. Mau didoain sama Nabi. Udah jangan sayang menjambul. Lagi anak muda kali ini. Anak muda ini suka sayang sama jambul. Emang suka orang jambul juga. Botakin aja udah. Didoain sama Nabi kapan lagi? Ya, oke. Kemudian nanti biasanya dari hotel akan kita ingatkan kumpul di lobi jam sekian. Nanti kita akan mulai menuju haram. Ya, mulai perhatikan tuh. Ya, yang belum wudu dulu. Karena nggak apa-apa ihram batal. Jangan dipaksa sampai dari siang nahan tentu sampai malam jangan. Tuh kan betah mulu nahan yang bawah gitu ya. Jadi nggak bagus. Jadi nanti diingetin nih, yuk kita mau menuju itu semua. Ada sebagian di Sumbar, ada sebagian di itu apa? Makarim. Iya, tapi nggak jauh lah sama kita saudara. Kita bakal kumpul nanti di depan pelataran Ka'bah menuju bab Abdul Aziz kalau salah ya. Iya, intinya ada yang ikut nanti. Kita berharap saat itu jangan ada alasan untuk malah menyusahkan teman-teman yang lain. Usahakan kosongkan perut lah ya, jangan banyak makan minum. Yang penting selesai dulu tawaf deh. Karena tawaf itu wajib wudu. Kalau sa'i enggak, ya berwudu lebih afdal. Karena tawaf itu sholat. Ya, karena pernah juga saya juga pengalaman pribadi udah tawaf penuh pas yang kelima ada ibu-ibunya Ustaz, ayo. Saya itu batal yang kedua, astagfirullahaladzim, udah mulai lagi nih gitu ya. Maksudnya jujurlah padaku gitu ya. Kalau emang batal ngomong, jangan ikut-ikutan gak enak. Manusia wajar, batal itu wajar tuh ya. Jadi jangan sampai nanti malah memaksakan diri gitu ya. Baik. Nah disitulah nanti kita akan coba jelaskan cara tawafnya ya. Karena perlu dijelaskan juga. Intinya kita masuk ke Masjidil Haram, kita baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatika dengan panjang halnya. Kemudian sampai sekarang turun langsung melihat Ka'bah sih. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bissalam wa adkhilna jannata wassalam. Kemudian talbiyah kita berhenti itu depan Ka'bah. Sebelumnya kita di kamar di mana kan masih pakai ihram terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita terus. Tapi di depan Ka'bah kita lihat Ka'bah berhenti. Makanya saya sering bilang dalam ceramah-ceramah kita ada 2 pemandangan di muka bumi ini yang kalau kita ngelihat berdoa. Yang pertama apa? Menatap Ka'bah. Katakan Allahumma antas salam.
Yang kedua, melihat wajah orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta semua. Satu saat akan menggabungkan dua pemandangan indah, orang tua dan Ka'bah. Minta sama Allah, nggak ada nggak mungkin. Masya Allah ya. Jadi kita mulai sampai ke Hajar Aswad. Di situ kita Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki ittiba, buka pundaknya yang kanan. Ya, kalau tadi belum dibuka, pas mau tawaf baru dibuka. Patokannya lampu hijau. Lampu hijau ayat Bismillah Allahu Akbar. Ustaz udah lampu hijau, yang belakang belum. Jangan latah. Karena ini kita tawaf di lampu hijau kayak komat. Dan sekarang kalau udah komat kita sholat aja. Ini belum komat dan bahkan main angkat tangan juga, jangan. Karena patokan tetap Ustaz duluan agak jauh. Kita mungkin belum. Bismillah Allahu Akbar. Cukup berisyarat. Karena kita nggak bisa menyentuh, kita nggak bisa mencium, cukup isyarat. Dan nggak perlu sejauh. Bismillah Allahu Akbar. Nanti ada yang begitu. Ada. Coba kalau aja asal terbalas kabur dia. Karena nggak ada gitu. Nah terus sampai nanti ke rukunnya bebas, bacanya bebas. Ya, yang paling gampang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang paling gampang itu tasbih, tahmid, tahlil kita kepada Allah. Sampai di rukun yamani bisa menyentuh, alhamdulillah enggak lewat saja. Kalau kosong kita sentuh. Kalau enggak mungkin jalan terus pakai tangan kanan gitu ya. Iya, baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa diulang-ulang sampai Hajar Aswad. Bismillah Allahu akbar, ulang lagi. Sampai putarannya ke-7 langsung lewat. Kita nggak pulang angkat tangan lagi. Ya terakhir menuju Maqam Ibrahim. Wattakhidhu min Maqam Ibrahim musalla. Nanti pun ada yang menentukan kayak sebelah sana deh, biar gampang sa'inya. Kumpul kita di situ. Sholatlah 2 rakaat dengan ditutup kembali pundak buat laki-laki. Ya. Sholat 2 rakaat, baca kuliah dengan Qul huwallah. Kemudian salam. Disitulah yang laki bawain air zam-zam buat istrinya, buat orang tuanya. Ya. Jangan bininya belum sering nyuruh bikin kopi, bininya ngambil air zam-zam, jangan gantian bu. Suruh bapak, ya minum. Kemudian kita persiapan menuju sa'i. Inna sofa wal marwata min sa'ilillah. Waman hajjal bait aw itamara fala junaha alaihi. Abdau bima bada Allahu bi. Sampailah kita di sofa. Di sofa ini kita disunahkan berdoa dengan bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya. Ada dari situ ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Angkat tangan yang lama. Berdoalah menghadap kiblat yang lama. Sudah? Ulang lagi Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Berdoa lebih pendek dari yang pertama. Kemudian sudah baca lagi Allahu Akbar tadi sudah selesai 3 kali. Sofa kita menuju Marwah. Nah, buat laki-laki ada lampu hijau tuh. Berlari kecil, jangan paksakan juga. Ya artinya Rabbighfir warham innaka anta a'zul akram. Rabbighfir warham innaka anta a'zul akram. Sampai selesai lampu hijau, sampai kita di Marwah. Terhitung 1 sa'i. Di Marwah kita baca seperti yang dibaca di sofa. Saya sih biasanya suka saya kencengin buat nyontoin. Cuma suka sama orang sana kalau lagi macet tuh kita nggak boleh diem lama. Makanya kalau bisa sih diikuti terus Ustaz supaya bisa terbimbing. Kalaupun nggak masalah, masing-masing bisa baca sendiri kok. Karena kan ada yang mau nikmati di jalan, ada yang mau saya punya ukuran seperti itu gitu ya. Marwah, sofa, Marwah, sofa sampai 7 kali di Marwah nanti kita. Kutunggu kau di pintu Marwah. Terakhir masih di Marwah gitu ya. Udah selesai. Buat perempuan itu tahalul. Kalau mau motong di Marwah dari hotel sudah diikat ujung rambut seukuran kuku. Nah, jadi mau dipotong selesai. Karena memang kehati-hatian kalau bisa sih perempuan di situ. Takutnya kan ada larangan ihram. Ya, terus terkena gitu ya. Nggak berasa. Tuh, beres juga ya. Kita nggak berasa tuh.
batal nama Tuhan batal. Asal cukur di situ kalau perempuan. Laki-laki ya. Nanti kita menuju tukang cukur, nanti kita yang atur deh ya. Dan kita foto sebelum dan sesudah cukur. Dengan formasi yang diatur. Ya. Udah selesai, udah gitu doang. Gitu doang, gampang betul kan. Cuma ingat, sisanya kita pengen ibadah dan belajar tentunya ya. Syukur-syukur sih pada duduk di majelis ulama. Kalau di Mekah sih kencengin banyak tawaf deh. Di Ka'bah banyak tawaf, udah nggak usah diulang-ulang. Karena mumpung asal Nabi nggak pernah mengulang umroh dalam satu kali safar. Jadi jangan cari akal dan pengen beda sama Rasul. Tapi sih kita bisa khalas. Yang Nabi contoh kan banyak tawaf. Di Ka'bah, ayo bismillah. Yang mau dibawa lebih cepat, cuman kata bos sekarang kita udah bebas ya. Iya wajib ihram ya, masih wajib ihram. Jangan juga bohong, pakai wajib ihram, bohong-bohong supaya dekat sama Ka'bah, nggak boleh juga ya. Kita kalau bituan dengan cara yang haram nggak boleh ya. Ini lantai 2, lantai 3, manis. Atau rezekinya pengen nyoba pakai ini boleh, pakai motor. Ya ada tempatnya treknya, untuk tang biker mau nyoba pakai motor juga. Tapi nggak usah bisa 30 km per jam. Itu di komplek gitu. Gitu ya. Sudah bisa seperti itu. Nanti sisanya di sela-sela kita maksimal ibadah selama di Mekah, kita ada kajian yang ditentukan tempatnya nanti. Tanya yang mesti ditanya, gitu ya. Jadi fokuslah kepada ibadah seperti itu. Sampailah kita di Madinah juga sama nanti. Kita juga bakal jalan-jalan ke beberapa tempat yang dari sini tour ya, untuk terpancing kita buat yang akan datang. Kalau di Mekah mungkin di Armina, ya Arafah, Mina dan sekitarnya ini, supaya kita terpancing buat haji nanti. Kasih tahu kita di sini nanti gitu ya. Nah buat di Madinah kita juga banyak ibadah. Kalau di Mekah kan 100.000 kali lipat sholat di Ka'bah, di Haram ya. Di Madinah 1.000. Bedanya apa? Ya cuma kalau di Madinah ini memang lebih ringan ketimbang Mekah saja. Tapi ya jangan sampai kita menggampangkan juga, karena kenikmatan apa yang difasilitasi sampai lupa kita sedang safar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba praktekkan dari menggunakan kain sampai ibadah umrahnya. Tayyib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib masih dulu. Orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Jumat, sholat Jumatan di Mekah apa Madinah, di jadwal berangkat Jumat ke Madinah. Nanti latihan di situ lah. Untuk perempuan maaf kalau ke WC bisa pakai sabun kertas setelah niat umroh apa? Sabun apa? Setelah niat umroh ya. Pakai baju ihram di pesawat kalau lupa ada kafaratnya. Oh iya ada kafaratnya. Potong kambing. Cara menghindari sifat boros terutama perempuan beli baju dan lain-lain karena nggak bisa lihat barang. Itu urusan lakinya bukan urusan saya. Intengin belajar aja udah sempet. Ustaz, tawaf sunnah gantinya tahiyatul masjid 6. Ya, nanti Pak Arif saya setelah baju ihram dan lain-lain ya. Oh iya, untuk baju ihram nanti dimasukkan di kabin tas kabin. Kemudian kalau yang dari yang dengan Saudia itu di bagian belakang pesawat, jadi hanya penerbangan Saudia yang dia copot kursinya di bagian belakang itu sekitar 4 atau 3 atau 4 row tengah itu dicopot khusus untuk sholat atau pakai ihram. Jadi dikosongin itu ruangannya di tengah ada
dengan ketiga. Ya, silakan Ustaz akan mempraktikkan cara memakai ihram. Ihram ini dua ya. Jadi yang bawah namanya izar atau kalau bahasa kita sarung. Atas lidah. Lidah ini artinya selendang kalau bahasa lidah, tapi berutuh bagian atas. Yang paling urgent ini memang bagian bawah nih. Ya, jadi ada beberapa cara yang diajarkan untuk menggunakan kain ini. Ya, ada yang pertama ya, yakni seperti ini. Ya. Kemudian ya, dari sini ditarik dan ini dilipat. Ya, sama aman. Ada juga nanti yang seperti ini. Ini diambil tengahnya, ya. Yang bagian ini dimasukkan ke dalam, ya. Sehingga ketika dia seperti ini aman, ya, karena dia nggak pakai daleman, ya. Karena kalau kita cuma sembarangan main pakai aja, yang mau ini, waduh, bahaya. Enggak apa, nanti kalau yang nggak paham tanya aja Ustaz, jangan belagu tahu gitu ya. Bahaya. Tanya Ustaz. Sering kalau di pesawat juga saya pakein, nggak apa-apa ya, karena khawatirnya salah, gitu ya. Dan ini penting sekali. Kita masih ada waktu 10 hari buat latihan di rumah, Pak ini. Ya. Sehingga ini seperti ini. Nah, nanti tutorial ada ya, ada ya. Nah, buat laki-laki ingat bahwa pusar kita ini aurat, ya. Kemudian nggak boleh pakai tutup. Nah, ketika digunakan yang atas, kita seperti ini kan, ya. Ini waktu kita mikot sampai menjelang tawaf. Nah, ketika tawaf yang saya bilang tadi, kita menuju lampu hijau atau hajar aswad. Ini tiba membuka pundak, ya. Nah, baru kita mulai ke hajar aswad. Jadi kalau dari hotel kita masih begininya dari hotel ya, masih begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai masuk Ka'bah. Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Kita jalan melihat hajar aswad dari kejauhan, lihat Ka'bah dari kejauhan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bis salam, ya. Kita baca doa dan itu haru banget karena kita melihat Ka'bah langsung kayak dekat kita ya. Nah, buat laki-laki menuju hajar aswad sudah begini posisinya. Ya. Nah, yang ada warna-warni di tangan dekat saya. Takutnya orang Arab suka bawel-bawel gitu ya. Masalah lihat orang bekas tato atau panjang, nanti sama kita jalanin. Menuju hajar aswad sampai di lokasi ini. Nah, ini yang saya bilang ada lampu hijau hajar aswad. Ustadz duluan, bismillahi Allahu akbar. Yang belakang belum dong. Jangan latah, kita ngangkat juga, betul ya? Jadi kalau saya sudah jalan, syukur bisa berlari kecil. Kayaknya nggak memungkinkan deh karena penuh orang ya. Nah, maka kita berjalan biasa aja dengan bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus sebenarnya apa aja boleh, zikir itu boleh apa aja. Sampailah kita di rukun Yamani. Nah, ini boleh menyentuh dengan tangan kanan kalau sepi. Tapi saya sarankan sih kalau kita lagi umroh ini sebaiknya selesai dulu lah. Kalau mau nyentuh next lah, tawaf sunnah aja. Lebih aman karena kita pengen jamaahnya nggak terpecah belah dengan berusaha untuk menempel pada Ka'bah. Dari sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab.
Ini sudah satu hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terus kita muter begitu sampailah yang ketujuh. Nah, ketika yang ketujuh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita makin menjauh. Supaya enggak motong kompas. Karena biasanya orang tetap di sini ketika sudah selesai begini. Ini motong. Sebaiknya putaran berikutnya kita makin menjauh aja kalau yang ketujuh. Jadi keluar sudah. Kita nggak mau motong kompas. Ya. Sampailah kita ke rukun ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu perkiraan di sini. Ya kira-kira di sinilah. Nah, sampai di sini nanti disiapkan, kita tentukan tempatnya. Di sini laki-laki yang tadinya ittiba, ya begini, mulai menutup, diingetin suka ada yang lupa juga. Baru kita kemudian sholat 2 rakaat. Sebagian mengatakan tetap Imam Syafi'i mengatakan ke tempat sujud. Imam Ahmad mengatakan diperbolehkan kita menatap Ka'bah. Dalam sholat tersebut. 2 rakaat, yang pertama Al-Fatihah kuliah, kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Salam, kemudian kita berdoa. Yang lamaan sambil nunggu tuh, yang lain atau yang tercecer, minumlah air zam-zam. 2 zam-zamnya diapalin, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Kita minum. Sunnah minumnya berdiri. Duduk. Ya, walaupun sebagian mengatakan boleh berdiri, wallahu alam. Karena Ali pernah minum dari timba sambil berdiri. Tapi yang sahih di akhir hayat Nabi mengatakan, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri, lebih afdal. Cuma kadang-kadang ada orang Arab lain, kita duduk, ya, ada aja tuh ya. Hilaf selalu seperti itu gitu. Setelah itu selesai, kita menuju Safa dan Marwah tadi. Nah, ya. Mana patokannya kira-kira dari sini? Sinilah kira-kira lah. Oke, di sini nih. Ya, enggak apa-apa, di depan sih sekalian. Satu lagi sana, Bro. Kata Ahmad, banyak Ahmad. Ya, dari tempat kita sholat, kita masuk sampai ke Safa. Inna Safa wal marwata min sa'irillah wa man hajjal baita wa tamar fala junaha alaih. Sampai di sini kita menghadap Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoa yang lama. Sudah berdoa, kemudian saya contohkan tadi, baca lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Doa lebih pendek. Ya, ke Ka'bah. Kemudian baca lagi, sekali lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Enggak perlu berdoa. Langsung menuju Marwah. Bacanya apa? Bebas juga. Kita boleh baca apa aja. Makanya kan nggak masuk kategori sholat. Bila kita batal pun nggak masuk. Paling baik ya kita dalam kondisi bersuci lebih afdal gitu ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lampu hijau. Di sini kita beralih kecil. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sampai di Marwah ada kiblat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tadi. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoa. Ya, yang panjang. Kemudian baca lagi. Kemudian berdoa yang pendek, baca lagi, baru kemudian kita menuju Safa. Sampai yang terakhir nanti Safa Marwah sudah selesai kita nggak baca. Ya,
kita langsung tahlul. Itu aja sih kali. Nah, nanti bisa ditanya lebih detailnya lagi. Intinya itu yang bisa dilakukan ketika kita melaksanakan umrah. Ya, dari mulai ihram, tawaf, sa'i, tahlul, selesai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ke zuhur kali. Buat pertanyaan kali nanti kalau mau ditanyakan bagaimana di grup bisa lah ya. Intinya sudah disampaikan. Nanti yang nggak paham dibikinkan grup. Jadi nggak usah khawatir, selalu ada diskus antara kita, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Buat saya pribadi minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ayo bismillah. Kita mulai niat kita, perjalanan kita ini lillah karena Allah. Bersihkan diri kita untuk menggapai bekasnya ibadah Natal, insyaallah ya. Jaga buah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan perjalanan kita ini safar bersama bawa Nabi semua dimudahkan, dan jangan lupa ayo mumpung safar, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, dan doakan para pemimpinnya semoga selalu Allah jaga diberikan hidayah insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah ini kita sholat dulu di masjid di hotel ini ada masjid satu lantai bawah. Setelah sholat kita makan siang di bawah ini di lobi di restoran yang Bapak Ibu dan naik itu, ada restoran kita makan siang. Setelah itu mungkin bisa kembali lagi ke sini untuk